Pada video kali ini, kami pun akan kembali menjelaskan dan juga menceritakan mengenai beberapa informasi penting yang sangatlah luar biasa menarik dan juga sayang sekali untuk bisa kita lewatkan. Oleh karena itu, tentunya bagi kalian yang penasaran dan juga ingin tahu mengenai seperti apa isi pembahasan kita pada minggu ini, maka kalian bisa simak terus ya video ini sampai habis. Kita mulai dari yang pertama, sekaligus informasi yang paling pentingnya dulu. Di mana, tepat pada hari Selasa kemarin, GG pun akhirnya sudah memberikan satu buah kabar paling mengejutkan menuju kepada kita semua sebagai pembacanya dan juga sebagai penikmatnya. Yaitu, manga Bakuotam Jujutsu Kaisen akan segera tamat dalam waktu 1 bulan lagi. Atau lebih tepatnya, cerita dari manga JJK ini hanya akan tersisa sebanyak 5 chapter saja. Yang artinya, jika tidak ada libur lagi selama 5 chapter ke depan, maka pada tanggal 30 September nanti, itu adalah hari terakhir dari waktu terbitnya manga JJK secara legal. Sekaligus, itu juga chapter terakhirnya, yaitu chapter 271. Tidak hanya itu, karena masih di dalam satu kesempatan yang sama, yang kebetulan sudah disampaikan oleh GG Akutami di dalam interview terbarunya kemarin, GG Akutami pun masih sempat menambahkan satu buah kalimat penutup yang isinya jika kita terjemahkan, maka kurang lebih artinya adalah sebagai berikut. Yaitu, ini adalah perjalanan yang panjang. JJK bisa seperti ini karena dukungan dari kalian semua. Namun meskipun begitu, aku harus segera mengakhirinya. Tapi tenang saja, kalian tidak perlu khawatir. Karena aku akan memberikan ending yang paling satisfying, alias ending yang dapat membuat kalian semua bisa menjadi puas. Oleh karena itu, tunggulah cerita penutup dari diriku ini di dalam 5 chapter ke depan. Wow, menarik banget ya. Tentu saja sebuah kabar terbaru tersebut merupakan sebuah kabar yang cukup baik, sekaligus kabar yang sangat tidak mengenakan. Di satu sisi, dengan tamatnya cerita dari manga JJK ini, maka siklus pertarungan panjang yang sekarang sedang dilakukan oleh Sukuna akhirnya akan bisa segera berakhir dalam waktu yang relatif sangat singkat ketika dirinya baru saja mau bertarung dengan serius melawan Yuji Itadori. Sedangkan di sisi lain, dengan tamatnya manga JJK yang sekarang malah terkesan sangat terburu-buru, maka sudah jelas akan ada banyak sekali kejanggalan cerita atau bisa kita sebut sebagai plot hole. Karena pada dasarnya masih banyak misteri-misteri penting di dalam cerita manga JJK yang saat ini masih belum bisa dijawab oleh GG Akutami itu sendiri. Dimana jika kami rangkum, setidaknya terdapat 3 buah hal penting yang mungkin saja sampai manga ini tamat tidak akan pernah ada jawabannya. Pertama, yaitu tentang penyihir paling jenius di dalam dunia JJK, siapa lagi kalau bukan Kenjaku. Mengingat dengan tamatnya manga JJK, maka kita pun tidak akan pernah bisa tahu siapakah sebenarnya Kenjaku, termasuk dengan nama aslinya, wujud aslinya, dan juga kekuatan aslinya. Terlebih lagi, rencana merger dari Kenjaku yang sudah direncanakan selama lebih dari 1000 tahun lamanya, sekarang tidak akan pernah bisa terjawab. Karena hampir tidak mungkin GG bisa melakukan proses merger hanya dalam waktu 5 chapter saja. Padahal kenyataannya, bentuk dari merger Tengen versi sempurna adalah salah satu hal yang sebenarnya paling kita tunggu-tunggu sebelum manga ini bisa tamat. Atau jika kita sederhanakan kalimatnya, maka kejanggalan alias plot hole yang pertama adalah mengenai sejarah dari Kenjaku, serta seperti apakah bentuk dari merger Master Tengen versi sempurna. Kedua, yaitu bagaimana proses jalannya pertempuran dari penyihir paling gacor di dalam dunia manga Bakuotam JJK ini. Karena jika manga ini akan tamat dalam waktu 5 chapter saja, maka sudah jelas kita pun sama sekali tidak akan pernah bisa melihat seperti apakah jalannya pertempuran 1 lawan 1 yang kebetulan sekarang sedang dilakukan oleh Kinji Hakari ketika dirinya sedang bertarung melawan Uraume. Selanjutnya kejanggalan yang ketiganya, di mana dengan tamatnya manga JJK dalam waktu 5 chapter lagi, maka untuk sekarang pun sebenarnya sudah dapat kita pastikan bahwa bagi para penyihir yang sekarang belum pernah muncul ataupun sekarang sudah mati, pasti tidak akan pernah dibahas lagi oleh GG Akutami. Contohnya adalah mengenai bagaimana nasib dari Nobara. Dan tentunya bagaimana nasib dari Yuta Okutsu, sekaligus bagaimana nasib dari Gojo Satoru. Mengingat terakhir kali Yuta terlihat adalah ketika dirinya saat itu sedang berada dalam keadaan yang sedang terjatuh setelah otaknya bisa dibuat menjadi rusak akibat menggunakan tadi domain expansion milik Gojo Satoru. Nah, selain semua kejanggalan yang sudah kami sampaikan di atas tersebut, sebenarnya masih banyak sekali kejanggalan-kejanggalan lainnya
Yang bahkan sampai dengan video ini dibuat, tidak ada satupun jawabannya sama sekali. Oleh karena itu, silahkan tinggalkan komentar kalian di bawah. Mengenai plot hole apa saja, dan juga plot hole apa lagi, yang mungkin saja tidak akan pernah bisa dijawab sampai dengan manga ini tamat. Intinya, proses tamatnya manga JJK ini ternyata sangatlah mirip sekali dengan proses tamatnya dua manga sebelumnya. Yang pertama adalah manga Tokyo Revengers, dan yang kedua adalah manga My Hero Academia. Di mana kedua manga itu tamat dalam keadaan yang sangat terburu-buru. Bahkan, proses berakhirnya cerita itu terkesan sangatlah konyol sekali dan juga terkesan sangat dipaksakan. Contohnya ada di dalam manga Tokyo Revengers, di mana pada akhir ceritanya karakter utama dari manga itu sendiri, yaitu Takemichi, justru malah berhasil dikalahkan oleh musuh terakhir dari manga tersebut, sekaligus satu-satunya karakter terkuat yang ada di dalam manga Tokyo Revengers itu, siapa lagi kalau bukan Mikey? Padahal kenyataannya kita sangat ingin sekali bisa melihat bahwa karakter utama dari Tokyo Revengers bisa menang bertarung melawan Mikey yang saat itu jiwanya sudah ditelan kegelapan alias ditelan dark impulsivity. Lebih anehnya lagi, setelah Takemichi sudah berhasil dikalahkan dan juga sudah berhasil dibunuh oleh Mikey dengan cara menusuk tubuhnya dengan menggunakan katana, namun pada akhirnya mereka berdua pun justru malah sama-sama melakukan time travel lagi menuju ke dalam masa lalu di dalam masa lalu mereka. Sehingga Takemichi dan juga Mikey kini malah sama-sama menjadi time leaper. Serta mereka berdua pun justru malah dipaksakan untuk bisa hidup dengan bahagia, bahkan sampai dengan menikah hanya dalam waktu 2 chapter saja. Parahnya, proses pertarungan dari mereka semua sama sekali tidak pernah ditunjukkan. Karena satu-satunya hal yang diperlihatkan di dalam chapter yang terakhirnya hanyalah proses pernikahan dari Takemichi saja. Nah, berdasarkan hal itu, maka seperti inilah hubungan dari manga Tokyo Revengers itu menuju ke dalam manga JJK. Yaitu, bagaimana jika pada akhirnya ending dari kedua manga tersebut justru malah akan berakhir sama. Di mana Yuji dan juga Ryomen Sukuna nantinya akan sama-sama mati. Lalu mereka berdua pun bisa pindah menuju ke dalam dunia lainnya serta hidup bahagia bersama-sama. Atau bisa juga kemungkinan yang keduanya, yaitu bagaimana jika pada akhirnya Yuji lah yang justru malah akan melakukan sebuah pengorbanan dengan cara menukar nyawanya sendiri supaya teman-temannya yang lain nantinya bisa hidup dengan bahagia. Untuk caranya sendiri sebenarnya sangatlah beragam. Salah satunya bisa saja Yuji akan menyegel Sukuna lagi menuju ke dalam tubuhnya sendiri. Kemudian teman-teman dari Yuji Tadori akan diminta untuk bisa membunuh tubuh dari Yuji bersama dengan Ryomen Sukuna di dalamnya. Ya kurang lebih sama seperti Takemichi, di mana pada akhirnya Takemichi memilih untuk bisa mengorbankan dirinya sendiri ketika dirinya ditusuk oleh Mikey. Nah, tentu saja semua poin pembahasan di atas sebenarnya bukanlah tanpa alasan. Mengingat tema yang terjadi pada chapter 266 kemarin adalah tentang sebuah migrasi atau tentang sebuah perpindahan tempat dari satu tempat yang lama menuju ke dalam tempat yang baru lagi secara bersama-sama. Buat kalian yang bingung, maka kami sampaikan secara singkat saja 2 tema migrasi atau 2 tema perpindahan tempat yang ada pada chapter minggu lalu. Pertama adalah gambar migrasi dari kelompok angsa yang muncul di dalam salah satu panel mangganya. Mengingat ketika musim dingin sudah datang, maka kelompok dari angsa akan melakukan sebuah migrasi menuju ke dalam tempat yang lebih hangat. Kemudian, tema migrasi yang keduanya adalah gambar dari sebuah waduk yang ada pada halaman terakhir dari chapter 266. Di mana di dalam dunia nyatanya, lokasi dari domain milik Yuji atau lokasi dari jari Sukuna itu adalah sebuah lokasi waduk atau sebuah lokasi dam yang dibuat oleh pemerintah Jepang untuk bisa membantu para ikan supaya mereka bisa bermigrasi lebih mudah dari tempat yang rendah menuju ke tempat dataran yang lebih tinggi. Jadi gambar pada panel manga ini bukanlah gambar dari anak tangga yang dibuat bagi para manusia, tapi gambar dari anak tangga yang dibuat untuk bisa membantu ikan yang nantinya akan bermigrasi menjadi jauh lebih mudah. Nah, bagaimana menurut kalian? Mengingat manga JJK akan berakhir dalam waktu 5 chapter lagi, maka ending seperti apakah yang nantinya bisa akan terjadi tepat di dalam cerita manga ini? Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis, dan salam baku hantam.